Ketika para leluhur kaum peranakan ini hijrah ke Pasar Lama, para penjelajah ini memutuskan untuk menetap di kawasan Tangerang setelah kapal ekspedisi yang mereka tumpangi dari Tiongkok terdampar di desa Pangkalan, Teluk Naga sekitar abad 14 silam. Pasar Lama termasuk di dalam area Benteng Makassar. Hingga saat ini pun, warga etnik keturunan Tionghoa masih mendapat julukan Cina Benteng. Sungguh menakjubkan menyaksikan sebagian besar rumah tinggal warga di sekitar Pasar Lama yang masih menyisakan bentuk aslinya, terutama bagian atap rumah yang sangat khas Tiongkok kuno. Terselip di antara deretan rumah-rumah di kampung bernuansa etnik peranakan Tionghoa ini adalah sebuah rumah yang telah beralih fungsi menjadi museum. Museum yang secara khusus berupaya melestarikan koleksi dan sejarah komunitas kaum peranakan Cina Benteng ini bernama Museum Benteng Heritage. Di tengah semakin memodernya ketertarikan komunitas kaum peranakan Tionghoa Benteng karena beberapa alasan, Museum Benteng Heritage dipastikan akan mengambil peran penting sebagai pusat informasi tentang perkembangan peradaban kaum Tionghoa di Tangerang sejak awal kedatangan mereka ratusan tahun silam hingga hari ini. Kita menginjakan kaki ke dalam Museum Benteng Heritage, cerita sejarah tentang perkembangan peradaban peranakan Tiongkok di Tangerang tersaji secara cukup lengkap. Sebuah prasasti asli bertuliskan huruf Cina yang dibuat oleh para anggota komunitas Cina Benteng ini misalnya memberi gambaran tentang peran penting kaum peranakan Tionghoa di awal terbangunnya kota Tangerang kuno. Awalnya, tidak banyak yang tahu apa makna tulisan yang tertera pada prasasti ini. Itu satu prasasti, kita sebutnya prasasti Tangga Jamban. Memang namanya agak ini ya, tapi sebenarnya Tangga Jamban itu adalah daerah di mana diperkirakan itu adalah pendaratan pertama orang Tionghoa. Di daerah situ dulunya ada satu rumah, jadi memang belum ada jalan raya waktu itu semua rumah-rumah. Di salah satu rumah di dindingnya itu dipasang prasasti tersebut. Kebetulan waktu itu kita ingin membuat jalan raya, ya pemerintah Kota Tangerang itu membuat jalan raya di pinggir sungai. Akhirnya rumah-rumah di sekitar situ dihancurkan, termasuk rumah yang ada prasastinya tersebut. Nah, karena itu tulisannya masih pahatan, jadi pahatan yang tulisan itu tulisan China, ya. Kita tidak ada yang ngerti, orang-orang sini nggak ada yang ngerti juga itu bahasa apa. Akhirnya rencananya katanya ada yang buang ke Sungai Cisadane. Tapi ada orang Pasar Lama yang dia berpikir kalau rasanya ini penting, walaupun dia nggak ngerti, tapi dia merasa itu penting, itu disimpan di rumahnya. Nah, akhirnya waktu kita merestorasi bangunan ini, ya itu sekitar tahun 2009-2010, dia datang kemari dan menemui Pak Udaya dan mengatakan, saya punya batu, tapi saya nggak tahu itu artinya apa. Akhirnya dibawa kemari, kita coba cari tahu itu artinya apa, dan ternyata itu adalah bukti sejarah di mana pada saat itu 81 keluarga peranakan Tionghoa Tangerang itu menyumbang, ya, jadi memberikan donasi untuk membangun kota Tangerang. Jadi di prasasti itu ada tulisan nama-namanya, keluarga mana, dan berapa jumlah sumbangannya. Gitu. Jadi hal yang dibangun seperti jalan raya, kemudian jembatan, dan juga perahu-perahu gitu untuk transportasi.
Keberadaan prasasti yang mencatat peran orang-orang keturunan terpandang yang dengan sukarela menyumbangkan dana mereka demi kemajuan komunitas juga memberi gambaran tentang kuatnya keterikatan sosial kaum peranakan Tionghoa ketika itu. Hal itu menunjukkan dugaan bahwa salah satu fasilitas yang mereka bangun pada masa awal pembangunan kota tua di Pasar Lama ini adalah sebuah rumah komunitas yang tidak berfungsi sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai sarana untuk berkumpul atau bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lahir di dalam komunitas. Sangat besar kemungkinannya rumah komunitas yang mereka bangun adalah lokasi berdirinya Museum Benteng Heritage sekarang ini. Ada yang pernah tanya, ini nih rumah kapitan atau rumah orang kaya pada dulunya, ya, pada abad ke-17. Kita memang belum bisa memastikan ini rumahnya siapa gitu ya, karena memang ini sempat pindah tangan, jadi sempat dijual dan dibagi ke 3 keluarga. Makanya sebenarnya museum ini kita belum mendapatkan semuanya, jadi bagian seluruhnya dari rumah ini. Jadi baru 2/3 sebenarnya. Kita belum mendapatkan yang sepertiganya lagi. Nah, dari museum ini kita melihat kalau ada satu bagian yang tidak dapat kita temukan di bangunan-bangunan tua lainnya yang ada di sekitar Pasar Lama ini, yaitu disebutnya sebagai Epik Kwankong, kita sebutnya. Karena apa? Itu Epik Kwankong itu adalah kreativitas sebenarnya, kreativitas dari cut and paste dari keramik. Jadi keramik itu dipotong gitu ya, dan ditempelkan dan memberikan satu cerita keseluruhan tentang bagaimana Kwankong, dewa Kwankong yang dikenal sebagai dewa perang, itu menyelamatkan kakak iparnya. Mungkin bisa kalau yang suka nonton, mungkin di film Radcliffe kayak gitu ya, itu ada bagian Kwankong dengan saudara angkatnya juga seperti apa. Nah, dari gambaran Kwankong ini kita melihat kemungkinan ini bukan rumah orang biasa, karena kalau di China ya, Kwankong, patung Kwankong itu bukan di tempat-tempat sembarangan. Dia biasanya ada di pengadilan atau kantor polisi, karena memang Kwankong itu dikenal sebagai sifat jujurnya ya. Kemudian juga di satu rumah komunitas, yaitu di mana dari unsur persaudaraan dari Kwankong sendiri. Nah, mungkin kita bisa perkirakan bangunan ini, rumah ini adalah rumah komunitas. Jadi bagaimana orang-orang China yang datang melalui dermaga, ya, dermaga yang tadi kita sebut sebagai tangga jamban, kemudian datang ke bangunan ini dan berkumpul di sini, yaitu untuk melakukan perdagangan segala macam. Itu asumsi yang kita peroleh seperti itu, gitu. Tak banyak koleksi yang bisa didapatkan di lantai 1 museum ini. Hal ini lantaran di lantai 1 memang difungsikan sebagai sarana meeting atau workshop untuk membahas masalah-masalah kebudayaan. Terdapat mega atau liong yang terbuat dari bahan kertas dan biasa dipakai untuk pertunjukan barongsai ini juga dipajang sebagai salah satu koleksi unik Museum Benteng Heritage. Yang menggambarkan kebesaran Nusantara, antara lain mahkotanya yang berbentuk candi Borobudur, membuat naga ini mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia MURI. Naga ini sudah puluhan tahun dipertontonkan dalam beragam atraksi barongsai, khususnya dalam festival-festival budaya di Tangerang. Namun, naga ini juga sudah sering melanglang buana di sejumlah negara dalam rangka atraksi budaya Indonesia. Produksi oleh pengusaha peranakan Tionghoa Benteng. Beberapa di antaranya telah berhenti berproduksi. Namun ada satu pabrik yang masih eksis sampai hari ini, yakni Kecap Benteng.
Kecap dipercaya merupakan buah penemuan khas masyarakat Tiongkok dan disebarluaskan ke seluruh dunia bersama menyebarnya. Sungguh unik bahwa penemuan para leluhur di Tiongkok ratusan tahun silam itu masih bisa dijumpai dengan proses produksi yang tidak jauh berbeda di Tangerang. Pengelola Museum Benteng Heritage telah berupaya keras membuka lembaran sejarah kehidupan komunitas peranakan Tionghoa Benteng dengan berbagai upaya, termasuk mendatangkan koleksi benda-benda penting dari mancanegara. Timbangan opium dan alat-alat penggunaan opium misalnya merupakan bagian dari sejarah yang tidak perlu ditutupi. Begitu pula dengan tradisi mengecilkan kaki kaum perempuan yang pernah berkembang di kalangan kaum ningrat masyarakat Tiongkok kuno. Hal lainnya itu adalah satu pojokan yang menceritakan tentang satu budaya kaki kecil. Mungkin pernah dengar bounded feet, ya, kaki kecil jadi kaki yang diikat. Jadi biasanya untuk menunjukkan status, gitu, status di mana biasanya orang-orang kaya untuk perempuan, ya, umur 3 tahun itu mereka diikat kakinya, mereka diikat seperti sayur asin, ya, dengan kain seperti itu yang akan selalu dikencangin tiap kali dan menunjukkan kalau dia itu selain status, selain karena orang kaya, itu bisa menunjukkan kalau kaki kecil itu cantik. Di salah satu sudut ruangan museum terdapat koleksi seperangkat perlengkapan kamar pengantin yang dikenal dengan tradisi Chiu Tao. Uniknya, tradisi perkawinan yang diteruskan dari kebudayaan Tiongkok klasik ini sesekali masih digelar oleh beberapa anggota komunitas peranakan Tionghoa yang ingin melestarikannya. Nah, untuk di lantai 1 memang kita 2 lantai di sini. Lantai 1 itu lebih ke arah, walau selain ada koleksi-koleksinya, tapi kita lebih fokuskan untuk kegiatan biasanya. Yang tadi workshop atau biasanya kita ada untuk kegiatan reuni seperti itu atau presentasi yang sehubungan dengan budaya ataupun hal lainnya itu bisa. Ya, untuk kita menyediakan makanan-makanan khas peranakan Tionghoa itu biasanya by booking, ya, booking. Pada masa lalu, perkawinan dengan tradisi Chiu Tao selalu disertai dengan diselenggarakannya permainan judi dengan perangkat kartu dan mahjong. Pada era pemerintah kolonial Belanda, judi dinyatakan sebagai kegiatan legal. Hal ini sangat menggembirakan warga etnik Tionghoa Benteng karena mereka telah membawa kebiasaan ini dari tanah leluhurnya. Pada masa sekarang, permainan kartu ceki masih kerap dimainkan warga Cina Benteng, namun tidak dimaksudkan sebagai kegiatan berjudi. Meja persembahyangan juga dipajang Museum Heritage sebagai koleksi, mengingat tradisi bersembahyang bagi warga peranakan Benteng merupakan kegiatan rutin yang selalu dilakukan. Sampai hari ini, sebagian warga peranakan Tionghoa Benteng masih tetap mempertahankan tradisi berdoa di meja persembahyangan ini. Ya, meja persembahyangan yang memang kita di sini masih banyak yang juga istilahnya melakukan persembahyangannya untuk hari-hari tertentu, biasanya untuk leluhur dan dewa-dewa yang juga istilahnya dipercaya. Kisah tentang perjalanan Laksamana Tiongkok bernama Cheng He atau Cheng Ho ke seluruh pelosok dunia hingga ke pesisir Pulau Jawa juga menjadi concern pengelola Museum Benteng Heritage. Hal lainnya bisa kita lihat adalah satu cerita tentang Cheng Ho. Apa sih hubungannya gitu ya, kenapa kita letakkan cerita tentang Cheng Ho itu? Jadi dari cerita Cheng Ho ini kita dapatkan pelayaran Cheng Ho yang berkali-kali ya datang ke Indonesia. Itu salah satunya armadanya yang dibawa sekitar 30.000 pengikut. Itu ada yang datang ke daerah Tangerang ini. Mereka datang nggak cuma tinggal seminggu 2 minggu, tapi bisa sampai berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Nah, akhirnya mereka ada yang menikah dengan penduduk setempat. Penduduk setempat menikah dan mempunyai keturunannya itu yang kita sebut sebagai peranakan Tionghoa. Jadi campuran, ya. Makanya ada yang bilang kalau dari Tangerang sebutannya peranakan Tionghoa Tangerang atau lebih bukannya Cina Benteng.
Museum Benteng Heritage yang resmi dibuka untuk umum pada 11 November 2011 nyatanya mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat luas. Respon tersebut dibuktikan dengan kedatangan pengunjung dari berbagai kalangan. Mereka yang datang ke Museum Benteng Heritage mulai dari masyarakat biasa, pelajar, mahasiswa, peneliti, hingga kelompok turis domestik dan mancanegara. Seperti rombongan turis dari Jerman ini, mereka menyempatkan diri untuk berkunjung ke Museum Benteng Heritage di antara kesibukan perjalanannya ke sejumlah daerah. Mereka terlihat sangat takjub ketika mendengarkan penuturan seorang pemandu tentang rumah kuno serta koleksi museum. Tak jarang antara pemandu dan rombongan turis asing ini terlibat diskusi, bahkan perdebatan cukup sengit lantaran mereka sangat ingin tahu tentang sejarah dan perkembangan sejarah peranakan benteng di Tangerang. Seperti tak ingin ada yang terlewatkan, para turis ini mencermati benda-benda kuno yang berhasil diselamatkan dari komunitas warga peranakan Tionghoa Benteng di museum ini. Alhasil, gerak-gerik mereka ini menjadi dari para peneliti arkeologis. Well, the very first time here in Indonesia, and therefore I've at least no impressions about the culture here, only what you can read in the books. And when I'm visiting a country, I like to have an idea about the past of a country, the history of the country, and therefore I enjoy to be here because it brings us the culture of Indonesia and also from Tangerang near. Yes, and you know a little bit, just a little bit, where is the culture coming from, and we enjoy it to be here. It's great because it's really a small museum, but it gives an idea about the tradition of your country. Exciting and very impressed about the old culture and the tradition of the house and the buildings and the porcelain and all the behavior of the people here, the tradition of the people, about the batik, about the wood and the tables and the furniture, all. It's really very, very fine. It's so a great culture. Saya sendiri sebagai penduduk lokal di sini merasa bangga mempunyai museum ini yang sungguh luar biasa. Ya, saya tahu betul teman kami ini Udaya bekerja keras untuk melestarikan budaya-budaya Cina Benteng di sini. Dan syukurlah sekarang semua sudah bisa banyak orang melihat ke sini dan mengenali kami lebih dalam, kebudayaan kami, kebiasaan kami, bahkan hal-hal mengenai kulineri khas Benteng juga kami sudah tampilkan. Untuk itu kami berharap akan lebih banyak lagi orang berkunjung ke sini dan mempelajari kisah-kisah kami sebagai masyarakat Benteng yang berbudaya. Museum Benteng Heritage juga telah mendapatkan cukup banyak penghargaan, baik dari kalangan swasta maupun pemerintah. Museum Benteng Heritage pernah mendapat kehormatan dengan menerima kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Mary Eke Pangestu. Sinta Nuriyah Wahid yang dikenal sebagai sosok perempuan yang merupakan istri pejuang toleransi antar etnik, budaya, dan agama, Abdurrahman Wahid, juga
juga pernah mengunjungi museum ini dan secara khusus menyampaikan penghargaannya. Semua pencapaian ini rupanya tak lepas dari peran seorang pria paruh baya yang bernama Udaya Halim. Pria berdarah peranakan Tiongkok yang lahir di kawasan Pasar Lama 52 tahun silam inilah yang menggagas sekaligus membidani lahirnya Museum Benteng Heritage. Tak jarang, Udaya Halim terpanggil untuk langsung turun tangan memberikan uraian tentang sejarah dan pencapaian peradaban komunitas peranakan Tionghoa Benteng di masa lalu kepada para pengunjung museum. Diakui Udaya, obsesinya melahirkan Museum Benteng Heritage melibatkan juga aspek subjektivitas, di mana dirinya terlahir di kawasan Pasar Lama serta merasakan tumbuh dewasa sebagai warga keturunan Tionghoa di kawasan Benteng, Tangerang. Memang semuanya ada dasar dan tidak lepas dari subjektivitas saya sendiri sebagai tadi saya kebetulan lahirnya di seberang rumah ini, ya. Jadi saya lahir 62 tahun yang lalu persisnya. Saya lahir dan jalanan yang ada di depan ini adalah tempat main sepak bola saya. Jadi punya memori sendiri. Dan saya melihat keprihatinan saya kalau dulu tempat itu walaupun dengan kesederhanaannya sangat indah dalam kaitan kesederhanaan, sekarang kelihatan kok kumuh, ya, dengan pasar yang kotornya luar biasa. Lalu juga bahwa di sini juga adalah jejak-jejak sejarah orang Tionghoa di Tangerang. Dan kembali yang tadi saya katakan, subjektivitas saya senang pendidikan dan bidang saya pendidikan, dan saya senang museum, dan saya membangun museum di kota kelahiran saya. Menurut Udaya, komunitas peranakan Tionghoa Benteng pernah mengalami sejarah yang pantas dicatat dengan tinta emas ketika mereka secara bersama-sama tergerak untuk membangun kota Tangerang. Jejak-jejak kota yang berhasil mereka dirikan sampai hari ini masih bisa dijumpai di kawasan Pasar Lama Tangerang. Di antaranya adalah keberadaan kelenteng Benteng Dio yang jaraknya hanya selemparan batu dari Museum Benteng Heritage. Keberadaan rumah komunitas keturunan Tionghoa Benteng yang mengalami kisah sukses di masa lalu dan keberadaan kelenteng Benteng Dio adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Rumah ini sendiri dari riset saya bahwa rumah ini bukan rumah tinggal. Jadi saya membeli rumah ini dari keturunan ke-7 dan saya cari latar belakangnya, apakah mungkin keturunan pertama yang membangun, sampai saya harus cari ke kuburan segala. Ternyata dari catatan dan analisa saya bukan. Lalu kemungkinan besar adalah bahwa rumah ini dari strukturnya, letaknya dulunya berfungsi sebagai rumah komunitas. Jadi usianya pun lalu kami hubungkan dengan kelenteng Benteng Dio ini. Kelenteng di belakang ini Benteng Dio didirikan 1684. Itu untuk ritual. Nah, entah yang mana duluannya. Jadi kurang lebihnya eranya saya rasa antara abad 17-an, dan rumah ini jadi dulunya adalah rumah komunitas. Jadi saya jadikan museum untuk komunitas lagi. Keberadaan Museum Benteng Heritage menjadi semakin penting bila dikaitkan dengan sejarah keberadaan warga peranakan Tionghoa, baik di Tangerang maupun di banyak wilayah lain di Indonesia. Sungguh patut disayangkan, cukup banyak fakta tentang peran kaum peranakan Tionghoa yang tanpa alasan cukup jelas disembunyikan dari sejarah. Padahal cukup banyak anggota komunitas peranakan yang secara sadar memilih terlibat dalam peristiwa penting dan menentukan nasib bangsa, baik di masa lalu maupun di masa sekarang.